Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Akbar, NIM 120370088 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 14. Di sini saya akan memaparkan dua program yaitu fisika fisika dan kimia. Di sini saya mulai dari flowchart fisika. Yang pertama, saya menggunakan declare string, yaitu pilihan dan ulang. Lalu saya menggunakan declare real array, variabel array size-nya adalah 3. Di sini saya menggunakan perulangan do. Di sini saya menggunakan perulangan do. Lalu di sini saya masukkan output yang berjudul program gerak lurus beraturan atau GLB. Lalu di sini GLB yang akan kita cari yaitu yang pertama outputnya adalah kecepatan, output kedua jarak, output ketiga waktu, dan output untuk pilihan 1, 2, dan 3. Setelah itu kita input pilihan mana saja yang akan kita pilih antara 1, 2, dan 3. Lalu di sini kita misalkan pilih 1. Maka di sini pada if pilihan sama dengan 2 kali 1, maka if-nya akan meneruskan ke output menghitung kecepatan V. Outputnya adalah jarak. Lalu inputnya adalah variabel 0. Nah, di sini real array ini variabel 3 ini di mana perulangannya dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, daripada itu maka di sini dari variabel 0 untuk jarak, di sini output waktu, lalu input variabel 1 untuk waktu, maka di sini ada assign rumus dari menghitung kecepatan yaitu variabel 0 per variabel 1 atau jarak dibagi waktu. Lalu jika kita memilih pilihan 2, maka dia if 2 akan melanjutkan untuk rumus menghitung jarak S. Outputnya yaitu kecepatan, lalu input variabel 0, lalu lalu variabel 0 untuk kecepatan, lalu output waktu, lalu variabel 1 untuk output waktu, kemudian masuk ke assign daripada jarak, yaitu variabel 0 dikali variabel 1, atau kecepatan dikali waktu. Terus, jika kita input pilihan 3, maka if pilihan sama dengan 3 akan masukkan ke output menghitung waktu. Yang terdapat outputnya yaitu jarak, lalu input variabel 0 untuk jarak, sesuai kita inginkan, lalu kecepatan, lalu input variabel 1 untuk kecepatan, lalu di sini juga ada assign rumus daripada menghitung waktu, yaitu variabel 0 per variabel 1, atau jarak bagi kecepatan. Nah, lalu jika kita melakukan salah satu dari rumus ini antara 1 dan 3, jika kita melakukan 1, maka di sini ada output ketik ya jika ingin mengulang. Lalu kita input jika kita ketik ya, maka dia akan mengulang kembali seperti yang pilihan 1, 2, dan 3 ini ya. Maka dari itu langsung kita coba run. Nah, di sini telah tersedia 1, 2, dan 3. Coba kita akan mencari kecepatan. 1. Lalu menghitung kecepatan kan untuk yang 1. Maka kita masukkan jarak 5, maka kita masukkan waktu 6. Nah, karena rumusnya
jarak dibagi waktu, maka hasil yang didapatkan adalah 0,83333 meter per sekon. Nah, lalu nih dari perulangan do tersebut dapat terjadi perulangan ketika ketik ya jika ingin mengulang. Nah, lalu kita ketik ya. Ketik ya. Nah, dia akan seperti ini. Lalu pilih 2 dan 3. Jika kita pilih 4, nah, dia akan error. Kenapa? Karena yang tersedia hanya 1, 2, dan 3. Jika dia masukkan 4, maka program akan memintanya untuk mengulang pilihan kembali antara 1, 2, dan 3. Kita coba pilih 2. Oh ya, ketika maaf salah input. Kita bisa ulang lagi di sini. Kita lanjutkan pilih nomor 3. Nah, menghitung waktu. Kita kasih masukkan jarak 6, kecepatan 4. Nah, maka dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, yang kita masukkan di sini adalah variabel angka. Maaf, variabelnya tulisan ya. Jika angka, dia dia program tersebut akan menyatakan bahwa selesai. Itu. Ketika ya, dia akan mengulang seperti yang awal lagi. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke C++-nya. Lanjut ke C++ tentang fisikanya. Nah, di sini ada include iStream untuk memulai, include string using std, integer main, string, pilihan ulang, float variable 3. Lalu di sini ada perulangan do. Kemudian di sini cout. Cout di sini adalah untuk dimana ketika kita run, perintahnya akan muncul di layar runningnya. Nah, cin ini adalah pilihan yang akan kita masukkan antara 1, 2, 3. Ingat variabelnya adalah angka, tidak bisa huruf. Nah, lalu jika kita cin salah satu ini 1, 2, 3, misalnya 1, pilihan 1. If 1 ini dia akan meneruskannya ke rumus yang ada pada nomor 1 yaitu kecepatan. Nah, dia akan timbul perintah di sini jarak, lalu cin kita tulis sesuai kita yang inginkan, lalu dia ada waktu, kemudian kita isi cin lagi sesuai kita inginkan, lalu di sini variabel, di sini rumusnya variabel 0 bagi variabel 1, lalu nah dari v ini adalah tulisan yang yang timbul cout, tulisan yang cout, lalu variabel 2 ini merupakan hasil dari variabel 0 dibagi variabel 1. Begitu selanjutnya seperti kita cin pilihan nomor 2, maka else if pilihan 2 akan meneruskannya ke rumus jarak. Nah, perintahnya kecepatan, kita cin sesuai yang kita inginkan, lalu dia akan timbul lagi waktu, lalu kita cin sesuai yang kita inginkan, lalu di sini ada variabel 2, di sini ada variabel 0 dikali variabel 1, maka dari hasil S atau jarak tersebut, variabel inilah. Nah, yang sebagai hasil dari mana variabel 0 dikali variabel 1. Begitupun sama dengan else if pilihan ketiga. Jika kita cin pilihan ketiga, maka else if akan meneruskannya untuk mencari waktu. Nah, dari waktu ini ada perintah untuk memasukkan kecepatan. Nah, dari masukkan kecepatan ini kita masukkan sesuai yang kita inginkan, kemudian ada masukkan perintah jarak, kemudian masukkan lagi variabel kita inginkan, kemudian di sini ada rumusnya, variabel 1 dikali variabel 0, kemudian di cout t atau waktu, maka dari variabel 2 ini mendapatkan hasilnya. Nah, jika salah satu ini udah selesai kita untuk mencarinya, maka program akan memintanya ketika jika ingin mengulang. Nah, ada cout di sini. Nah, mengulang. Nah, oh ya, guna tanda titik 2 di sini untuk mengakhiri. Nah, untuk mengakhiri rumus yang akan kita masukkan. Kemudian di sini ada kurung kurawal untuk mencangkup semua yang ingin kita masukkan teruntuk yang else if. Nah, langsung aja kita run. Kita run.
Untuk nah kita cari misalkan kita mau mencari nomor 2 jarak enter. Nah, jarak sesuai kita inginkan misalkan 7. Nah, waktunya bisa 10. Nah, bisa kita enter. Nah, maka dapatkan 70 meter. Nah, di sini ada perulangannya. Ketik ya jika ingin mengulang. Kita ketik ya. Ya. Nah, maka program akan untuk kan mengarahkan kita untuk memilih 1, 2, 3 yang telah tersedia. Kita pilih 3. Kita enter, kita mencari waktu. Kita tulis kecepatannya 10. Jaraknya 5. Dapatkan hasilnya 50 second. Nah, jika kita tidak mengulang, kita tulis tidak. Nah, maka program akan selesai. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu tentang kimia. Di sini judulnya adalah kimia zat yang saya ambil. Yang kimia zat di sini yang kita cari adalah zat pelarut dan zat terlarut. Pertama-tama kita membuat integer, declare tipe integer, variabelnya pilih, kemudian declare tipenya string, lalu ulang. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan yang sama seperti yang pertama, yaitu do. Nah, di sini kita masukkan outputnya, yaitu judul daripada pembahasan pemaparan kimia, yaitu kimia zat. Kemudian ada pilihannya zat pelarut dan output juga zat terlarut. Maka di output yang ini merupakan keluaran pilihan 1 atau 2. Kemudian di sini ada input pilih. Input pilih ini kita akan memilih antara 1 dan 2. Misalkan kita memilih 1, yaitu zat terlarut. Maka ketika kita pilih 1, maka if yang ada dipilih sama dengan 1 ini, dia akan masuk ke sini, ke real array, ke real, variable name-nya array size-nya 3. Kemudian di sini ada output atau keluaran berupa zat pelarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Nah, kemudian ada output massa zat terlarut. Kemudian kita input input R1 untuk massa zat terlarut yang kita inginkan. Setelah itu, kemudian ada lagi keluaran output massa larutan. Kemudian kita dapat masukkan input R2 untuk massa larutan yang kita inginkan. Lalu di sini ada assign rumus untuk zat pelarut. Nah, yaitu R0 sama dengan R1 per R2 dikali 100. Nah, ini merupakan rumusnya. Maka setelah kita menginputkan R1 dan R2, maka akan didapatkan hasilnya daripada input pilihan 1. Kemudian jika kita pilih 2, maka dia akan meneruskannya ke pilih sama dengan 2, yaitu dia akan menuliskan, nah ini sama dengan ini array. Real, variable name R, array size 3. Kemudian, nah di sini merupakan zat terlarut, output zat terlarut sama dengan massa zat pelarut per massa larutan kali 100%. Nah, dari output tersebut kita cari massa zat pelarut, input P1 untuk nilai massa zat terlarut yang kita inginkan. Lalu ada output massa larutan, kemudian input P2 untuk massa larutan yang kita inginkan. Lalu di sini ada assign rumusnya juga, ada P0 sama dengan P1 per P2 kali 100. Nah, di sini merupakan rumus daripada input pilihan 2, yaitu zat terlarut. Nah, di sini jika kita sudah mencari salah satu rumus ini, maka di sini ada keluaran, yaitu output mau ngulang yes atau tidak. Nah, maka kita akan inputkan ulang. Jika kita ketik yes, maka dia akan mengulangnya. Nah, langsung saja kita coba run di sini. Nah, kimia zat. Nah, kita pilih zat pelarut atau zat pelarut. Kita akan pilih nomor 1, zat pelarut, enter. Nah, kita akan
masa zat terlarut yang kita inginkan. Misalkan 23. Enter. Masa larutan 10. Nah, maka akan didapatkan nilai zat larut yaitu 230. Nah, 230. Maka di sini ada tulisan mengulang yes. Coba kita tulis tidak. Tidak. Nah, maka program akan berhenti dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya, oh iya, kita coba nomor 2. Bentar. Masa zat pelarut. Masa zat pelarutnya coba 20. Oh, maaf sebelumnya. Iya, iya, iya. Ini kenapa dia error? Karena tidak sesuai dengan real array-nya. Yang di array sini saya tidak ini ya, maaf. Iya ya. Saya tidak terlalu jeli tadi. Maaf. Oke, nah setelah itu kita coba run. Kita masukkan nomor 2. Nah, berhasil karena sudah real array-nya sudah sesuai dengan rumus-rumus turunan ke bawahnya. Selanjutnya masa zat larut kita masukkan adalah 23, masa larutannya coba 45. Hmm, ya. Oke, kita coba lagi. Ada kendala sedikit tadi, mohon maaf. Masa zat pelarutnya, oke. 25 enter, masa larutan lagi misalkan 67. Nah, maka akan lihat hasilnya seperti ini. Maka di sini ada yes atau tidak. Nah, yes, maka dia akan melakukan perulangan seperti ini lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba ke C++-nya. Ke C++-nya. Oke, berarti sama nih. Ada yang tidak sesuai sininya. CP1. Oh, enggak. Benar di sini. Yo, ini cuman bisa di flowchart-nya aja yang ada tidak ini saya tidak teliti, mohon maaf. Kemudian di sini include iStream, ada include math using namespace std, integer main, integer pilih, kita pakai integer pilih dan sering ulang. Nah, kemudian ada cout keluaran ini, ada keluaran nama, nih, prodi dan TPB. Nah, kemudian ada perulangan do, ada cout yang sesuai judul kimia zat dan yang kita cari zat terlarut dan zat terlarut, ada cout pilihan 1 dan 2, ada cin kita akan memilih yang mana nih antara 1 dan 2. Kemudian pilihan 1 yaitu jika kita pilih 1 if, maka if ini akan meneruskannya ke rumus yang nomor 1 yaitu zat pelarut. Nah, sini ada keluarannya ini, maka kita akan masukkan cinnya, kemudian ada keluaran ini, kita akan masukkan cin lagi R2 yang kita inginkan. Nah, kemudian ini rumusnya, R1 bagi R2 kali 100. Nah, ada keluar ini nilai zat larut sama dengan hasil dari R0 ini. R0 ini kan merupakan ini, perkalian ini. Kenapa dia, nah, nah kita masuk, nah selanjutnya jika kita pilih
saya pilih 2, maka di sini dia akan meneruskannya ke if pilihan 2, ke if pilih 2. Dari pilih 2 ini dia akan meneruskan ke rumus bawahnya ini, yaitu zat terlarut. Nah, dari zat terlarut ini kan ada keluaran berupa zat terlarut, massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Kemudian C out, massa zat pelarut. Kemudian kita masukkan yang sesuai kita inginkan, cinnya, keluarannya, atau bisa dibilang inputnya, nah, P2, kemudian P0, P1 bagi P2 dikali 100%, maka akan keluar out nilai zat terlarut. Nah, sini. Nah, jika kita sudah melakukan pilihan salah satu program, maka dia akan timbul ulang mau mau ngulang yes atau tidak, maka dia akan timbul keluar seperti ini. Jika kita tulis yes, maka dia akan mengulang. Langsung saja kita jalankan programnya, kita run, compile and run. Nah, kita pilih 1. Zat terlarut, kita masukkan 45. Lalu ininya adalah 23 atau 29. Maka hasilnya nah seperti ini. Kita ingin ulang lagi, kita klik yes. Pilihan kedua, kita enter. Massa zat pelarut kita masukkan misalkan 67. Enter, lalu 89. Enter, maka hasilnya ini. Dan jika tidak, ketika kita sudah selesai, maka kita klik tidak. Nah, maka program akan berhenti secara otomatis. Seperti itu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.